Dan waktu itu karena kita membernya makin banyak, makin rame, nah akhirnya banyak member yang komplain. Kalian nge-gym itu kalau di sini enaknya itu nggak usah rebutan ya. Masalah itu benar-benar kayak tidak pernah berhenti. Hai, perkenalkan nama saya Hari, pemilik dari tim Elite MMA and Fitness. Oke, tim Elite itu pertama kali didirikan di tahun 2010 akhir. Ya, nah kita itu pertama kali buat camp di Pantai Indah Kapuk di daerah Ruko Cordoba. Nah, waktu itu sebenarnya kenapa saya buka? Karena waktu itu saya tuh suka latihan Muay Thai, ya kan? Suka latihan boxing, suka latihan Brazilian Jiu-Jitsu. Tapi waktu itu saya tuh harus latihan di beberapa tempat, gitu. Misalnya mau latihan Muay Thai, harus latihannya di camp yang ini. Terus mau latihan Brazilian Jiu-Jitsu, harus latihannya di camp yang ini, gitu kan. Nah, waktu saya dulu sekolah di Sydney, di Australia, dan waktu itu tuh kalau di sana itu banyak camp-camp yang sudah menyediakan semua bela diri ini di satu tempat, gitu loh. Ada Muay Thai-nya, ada BJJ-nya, ada MMA-nya, gitu. Nah, waktu itu di Jakarta tuh belum ada, atau mungkin masih sedikit ya, yang ada tempat seperti itu. Dan juga saya melihat banyak camp-camp yang latihan Muay Thai itu waktu dulu ya, itu banyak yang fasilitasnya tuh agak kurang diperhatikan. Contohnya misalnya toiletnya jorok, berantakan gitu loh. Terus juga trainernya mungkin kurang profesional, ya kan? Kelihatannya ya, salah satu contohnya misalnya nggak merawat diri atau kurang profesional lah. Nah, akhirnya waktu itu saya decide, karena ini benar-benar pure lebih ke hobi dan iseng, ya kan? Iseng, walaupun iseng tapi bukannya iseng buang-buang duit ya, karena memang saya merasa ini ada potensi untuk berbuka bisnis di bidang ini. Jadi akhirnya saya pikir, oke lah, bukalah, coba. Kita coba buka camp ini, dan terus terang ini usaha yang dengan uang yang saya gunakan dari tabungan sendiri yang saya simpan dari dulu. Dari waktu saya sekolah saya udah mulai menabung dengan kerja, dan akhirnya saya buka gitu. Dan akhirnya saya buka di Ruko Cordoba Peak. Waktu itu memang Muay Thai masih bener-bener sepi lah ya. Untuk di Jakarta tuh masih sepi banget waktu. Belum banyak yang latihan Muay Thai waktu itu. Belum banyak. Dan syukur-syukur memang waktu itu sejak camp Elite buka, syukur-syukur ternyata Muay Thai memang lagi naik waktu itu. Akhirnya waktu itu kita lumayan booming sejak 2010 akhirnya. 2011 lah ya, itu kita mulai booming akhirnya. Oke, waktu pertama kali itu kita ada kelas Muay Thai, dan memang itu program kelas yang paling favorit ya. Nah, sampai sekarang juga sih Muay Thai itu paling favorit. Dan juga baru belakangan sedikit mulai ada banyak boxingnya. Kenapa boxing? Karena memang waktu itu Muay Thai lebih favorit dulu nih. Lagi booming di Jakarta, di Indonesia. Muay Thai gitu loh. Nah, boxing waktu itu masih belum segitu terkenal, ya kan. Nah, oke, boxing. Nah, selain itu ada MMA, ada Brazilian Jiu-Jitsu. Nah, waktu itu ya karena memang waktu itu saya hobi ya, jadi waktu itu ya memang saya latihan terus, latihan sambil tujuannya ya hampir setiap hari saya latihan sambil ya jagain camp lah ya, jagain camp. Jadi pulang kerja saya selalu ke camp untuk latihan juga. Dan waktu itu juga memang saya juga masih iseng-iseng ikut tanding juga, amatir lah ya, gitu. Waktu itu ya basically dulu waktu awal-awal hanya ada Muay Thai, boxing, Brazilian Jiu-Jitsu, MMA. Oh ya, terakhir ada Krav Maga juga.
Nah, waktu itu kita ruko kita hanya satu ruko ya, sewanya waktu itu saya ingat. Dan waktu itu karena kita membernya makin banyak, makin rame, nah akhirnya banyak member yang komplain, katanya, tolong dong gedein lagi tempatnya. Nah, kebetulan, wah ini sewa juga udah mau habis nih kontraknya. Jadi waktu itu saya bilang, oh kalau kayak gitu oke lah, kita cari tempat lagi deh yang lebih besar, yang jauh lebih besar dari sini, yang tempat itu, tapi daerahnya juga tetap daerah sinilah, daerah Pantai Indah Kapuk. Nah, syukur-syukur akhirnya saya ngiter-ngiter, akhirnya bersyukur ketemu dengan tempat yang sekarang ini, di daerah Pantai Indah Kapuk juga, di Sentro Metro Broadway. Dan syukur-syukur kita dapat yang lumayan gede ya, ada 2 ruko dan total 4 lantai, bahkan 5 lantai, ya. Lantai terakhir itu untuk staff. Dan akhirnya itu, jadi ada 2 ruko, 4 lantai gitu. Jadi lumayan besar sih waktu itu, dan ya luar biasa waktu itu pertama kali kita buka, wah member-member semua pada senang semua, pada langsung booming semua, dan pada join lagi, yang udah lama nggak join akhirnya join lagi semua. Waktu itu emang luar biasa banget pembukaan. Karena ini kan tempatnya udah banyak nih, ada 4 lantai, akhirnya waktu itu, wah ini sekarang harus ada kelas fitness nih, gitu loh. Kelas fitness. Nah, waktu itu awal-awal alat fitnessnya memang belum banyak ya. Hanya ya beberapa alat-alat fungsional aja, beberapa alat fitness juga yang gede-gede, tapi dikit lah ya, masih sedikit. Karena memang waktu itu fokusnya kita itu lebih ke functional class aja. Functional class itu ya basically kelas-kelas fungsional ya kayak HIIT atau sirkuit gitu loh. Kelas-kelas yang kecil-kecil aja kayak gitu. Nah, makin lama akhirnya kita ngerasa kita itu areanya masih besar loh gitu loh. Bagaimana kalau misalnya kita benar-benar kembangin fitnessnya gitu loh. Nah, akhirnya di 2020 itu kita relaunch dengan konsep one stop training, di mana jadi member itu banyak member kita ya waktu itu cerita kalau mereka itu suka latihan Muay Thai, suka latihan boxing, suka latihan Jiu-Jitsu, tapi mereka juga masih member gym di misalnya dia di Mega Gym gitu loh. Mereka masih mau ngangkat-ngangkat beban, tapi mereka join. Jadi mereka join 2 member gitu, 2 membership gym, ada di Elite dan di gym lain. Nah, akhirnya ya karena ada konsep pemikiran seperti itu, kalau gitu ya kenapa mesti mereka join 2 gym gitu kan? Akhirnya ya udah kita fullin sekarang fasilitas gymnya, jadi full untuk orang-orang yang suka mau bodybuilding. Yang suka bodybuilding bisa banget latihan di sini. Orang-orang yang suka latihan powerlifting bisa banget di sini. Jadi alat-alat kita memang sangat sudah cukup untuk kalian mau latihan bodybuilding, gitu loh. Jadi kalian nggak usah lagi membership di tempat lain lah, gitu loh. Kelas-kelas kita juga udah tambahin, gitu kan. Ada kelas frekuensinya ditambahin, ada kelas-kelas yoga juga, gitu. Ya seperti itulah kira-kira kenapa konsepnya Elite berubah jadi one stop training. Jadi nggak usah membership di mana-mana, cukup satu tempat aja. Oke, target marketnya tim Elite itu sebenarnya memang kita itu dari awal lebih targetnya ke hobiis ya. Hobiis, orang-orang yang memang hobi Muay Thai, hobi boxing, hobi Brazilian Jiu-Jitsu, gitu. Tapi kalau memang mereka mau ikut kompetisi, kita dukung. Gitu. Kita dukung. Gitu. Kalau memang mereka mau ikut tanding, iseng-iseng boleh. Gitu. Memang fokusnya kita dari dulu itu lebih ke hobiis, bukan ke profesional. Kita juga tidak push member, kita tidak mendorong member untuk tanding, kita nggak sama sekali nggak. Kalau memang mereka mau aja, gitu loh. Dan memang belakangan pun juga terbukti, jadi yang penting tuh kita tuh mau member nyaman aja gitu loh. Kita nggak mau member merasa,
kalau latihan di sini harus tanding lu. Wah, kalau tanding takutnya nanti gue jadi bonyok-bonyok lah, gitu kan. Nanti gue cedera lah. Nah, itu kan mindset yang salah sebenarnya. Karena majority orang yang latihan Muay Thai itu, atau latihan boxing, atau latihan nge-gym, atau apapun, itu tidak harus ikut kompetisi, gitu loh. Tidak, sama sekali tidak harus ikut kompetisi. Kita bisa latihan Muay Thai, boxing itu hanya untuk kesehatan aja. Gitu. Dan untuk bela diri. Kalau memang amit-amit nanti suatu saat kita butuh bela diri, setidaknya kita bisa. Gitu kan. Jadi konsepnya adalah kita itu harus bisa latihan, bukan untuk berantem, bukan untuk bertanding, bukan, tapi hanya untuk self-defense. Jadi kalau misalnya nanti suatu saat kalian harus menggunakan skill, harus bisa membela diri, dan kalian pasti bisa. Untuk sekarang, majority member kita itu bahkan 50-50 ya. 50 perempuan, 50 laki-laki. Gitu. Jadi tidak ada stigma bahwa oh ini latihan untuk laki-laki aja gitu. Enggak, sama sekali enggak. Karena memang di sini terbukti kalau banyak juga perempuan yang latihan di tempat kita. Dan itu terbukti, dan majority perempuan bahkan nyaman juga latihan di tempat kita. Jadi mereka sama sekali tidak ada merasa intimidasi atau tidak ada merasa kurang nyaman gitu ya. Semua pasti nyaman di sini. Ya, fasilitas yang ada di Elite itu, di tim Elite itu ada di lantai 1 ya. Kita itu ada toko untuk peralatan bela diri, peralatan MMA, dan baju-baju. Dan juga ada tempat duduk-duduk untuk member. Dan juga ada fasilitas minum, segala macam ada di lantai 1. Nah, untuk lantai 2 itu kita itu kelas, area kelas ya. Di area kelas ini bisa untuk latihan kelas fitness dan juga bisa untuk kelas latihan bela diri. Kelas latihan bela diri itu ada kelas Muay Thai-nya, ada kelas Krav Maga-nya, dan juga ada kelas lain-lain lah basically untuk di lantai 2. Kelas fitness itu juga ada kelas Circuit 45, ada kelas HIIT, ada kelas WOD, ada kelas suspension, ada kelas yoga juga gitu loh. Yaitu di lantai 2. Jadi fokus memang areanya terbuka, dan di situ memang banyak alat-alat fitness yang fungsional, dan juga ada samsaknya juga. Memang nggak banyak ya, tapi memang itu emang khusus untuk area terbuka untuk kelas. Nah, untuk lantai 3 kita itu ada boxing ring ya. Boxing ringnya lumayan besar, dan juga ada area latihannya juga, dan juga ada samsaknya juga beberapa. Nah, di sini ini memang khusus untuk latihan Muay Thai dan boxing aja untuk lantai 3. Nah, untuk lantai 4 itu kita full fitness gym. Jadi full peralatan gym semua di lantai 4. Ada area free weight ya, dumbbell kita ada dari 2,5 kilo sampai 40 kilo juga ada. Terus juga ada weight plate, ada banyak. Terus ada bumper plate juga ada. Ada sampai berapa ratus kilo gitu. Jadi kalau mau latihan deadlift, mau latihan apa bisa. Terus kita juga ada racknya, ada banyak banget di sini. Jadi nggak usah rebutan gitu loh. Untuk kalau member ada yang mau latihan nge-gym itu, kalau di sini enaknya itu nggak usah rebutan ya. Nggak usah rebutan gym. Kalau misalnya ada gym-gym lain kan mungkin saking ramenya sampai ya, karena mungkin membershipnya ya mungkin harganya sangat terjangkau, jadi ujung-ujungnya jadi di sana rame banget. Nah, karena rame banget jadi akhirnya rebutan alatnya. Jadi ngantri. Nah, kalau tempat kita enggak. Karena memang kita lebih eksklusif, jadi kalian benar-benar bisanya tuh latihannya lebih nyaman lah ya. Nggak usah kayak ngantri segala macam. Kita juga ada treadmill, ada beberapa treadmill, ada elliptical, ada banyak puli-puli gitu loh. Basically alat di sini tuh sudah sangat-sangat cukup untuk bodybuilding. Gitu loh. Banyak banget variasi yang kalian bisa lakukan untuk nge-gym di sini. Jadi kalau misalnya cukup nggak alatnya? Cukup banget untuk nge-gym. Oh iya, dan kita juga di setiap toilet dan di setiap kamar mandi itu ada fasilitas saunanya untuk di toilet ya. Ada untuk yang cewek ada sendiri, yang cowok juga ada sendiri. Jadi terpisah untuk saunanya.
Ya, suka duka dari membuka camp tim elit ini sebenarnya banyak ya, banyak suka duka. Sukanya dulu nih ya, sukanya adalah saya jadi punya banyak teman. Banyak banget teman yang kenal dari elit di sini, gitu loh. Jujur aja waktu itu saya sekolah kan di Sydney, Australia. Nah, jadi nggak punya teman. Pas balik ke Indonesia itu benar-benar nggak punya teman. Nggak ada teman sama sekali. Teman-temannya benar nggak ada. Karena temannya waktu itu paling adanya teman SD, teman SMP 1 gitu loh. Sedangkan itu udah lama banget nggak ketemu, jadi udah benar lost contact, nggak ada teman-teman sekali. Gitu. Akhirnya, sejak buka camp ini jadi ya bersyukur banyak banget teman. Dan biasanya sih ya, kalau temen yang kenal dari sesama tim gitu, sesama latihan bareng, itu biasanya jadi lebih deket gitu. Bahkan sampai sekarang pun kita masih suka kontak, dan kita karena ya dari dulu sering pukul-pukulan bareng atau apa, jadi sampai sekarang jadi deket gitu loh, nggak pernah terjauhkan gitu loh kalau teman-teman. Ya itu sukanya ya. Duka. Nah, duka itu memang namanya kalau kita berbuka bisnis itu pasti banyak banget masalah. Masalah itu benar-benar kayak tidak pernah berhenti. Ada aja gitu. Yang ini selesai, yang ini datang, yang ini datang, yang ini datang gitu. Saya ya begitu aja terus, rolling terus masalah-masalah. Dan ujung-ujungnya memang semakin kita semakin dewasa, itulah momen dimana kita mulai bisa menerima gitu loh. Kalau kita sudah mulai menerima kalau masalah ini pasti akan datang, yang penting kita bagaimana menyelesaikannya dengan tenang gitu loh. Banyak banget waktu awal-awal itu memang saya stres, itu stres banget ya. Misalnya trainer ya kan, masalah trainer, misalnya ada trainer yang melakukan hal yang ini gitu kan. Ya misalnya trainer ini misalnya berhenti dadakan gitu kan. Itu kan pasti ada gitu. Misalnya tadinya jadi kurang trainer, berkali-kali waktu itu. Ya itulah, masalah trainer tuh pasti ada, masalah SDM pasti ada. Masalah ya misalnya ada peralatan yang rusak, itu juga sering gitu kan. Ya ada aja terus, masalah sih ada terus. Yang penting kita bagaimana bisa berdewasa, menjadi dewasa dan menerima kalau ini ada masalah pasti akan terjadi, dan bagaimana kita bisa menyelesaikannya dengan tenang dan percaya bahwa ini masalah akan selesai gitu loh. Ya, kalau kita bilang industri Muay Thai di tahun ini 2024 memang tidak mudah ya, tidak mudah. Kita bisa lihat dari beberapa tahun terakhir, apalagi sejak COVID gitu, memang banyak banget camp-camp Muay Thai yang berguguran ya, apalagi sejak COVID gitu. Tapi percayalah, memang masih banyak kok yang suka latihan Muay Thai, yang suka latihan boxing, itu masih banyak ya kan. Karena Muay Thai itu atau boxing atau bela diri itu sesuatu yang tidak bisa dihapus ya kan. Ini adalah sport yang memang orang banyak yang suka, dan sooner or later pasti bakal banyak lagi yang suka latihan Muay Thai. Dan pelan-pelan memang terlihat mulai banyak lagi kok camp-camp Muay Thai atau boxing yang mulai buka-buka lagi. Beberapa ya adalah dikit-dikit ada lagi yang buka-buka. Dan juga memang beberapa tahun ini kan banyak juga tuh promotor baru ya, yang membuka, banyak bikin event Muay Thai, boxing ya kan, combat sport. Contoh misalnya kayak Holy Wings, terus juga ada Beyond, ada Baku Hantam, dan juga banyak banget promotor kecil yang membuka banyak event gitu loh. Jadi harusnya dengan banyak promotor ini, ntar pelan-pelan makin banyak orang yang suka latihan boxing dan Muay Thai, dan akhirnya banyak lagi orang yang latihan lagi.